Ada satu ayat dalam Al-Quran yang perlu kita renungkan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha alimun khabir. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang bertakwa itu? Didefinisikan oleh para ulama, ketakwaan adalah anta'mala bi ta'atillahi ala nurim minallahi tarju thawaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarju thawaballah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antatruka maksiyatallahi ala nurim minallahi takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena engkau takut siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa memiliki 4 ciri, kata Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, at-taqwa wa khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, para khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriah di Kufah. Beliau mengatakan, ketakwaan adalah ketika engkau takut kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia. Wal amalu bit tanzil, dan engkau mengamalkan Al-Quran yang diturunkan. Ucapanmu, perbuatanmu seperti yang ada dalam Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, engkau qanaah, engkau menerima dengan rizki yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan engkau bersiap-siap untuk perjalanan panjang setelah kematian. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, bahwasanya orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mengamalkan, yang beramal seperti yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan. Maka seorang muslimah yang belajar Al-Quran menjadi manusia yang utama. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Dan juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya seorang yang bertakwa adalah orang yang mempersiapkan perjalanan panjang setelah kematian. Ketakwaan merupakan salah satu sebab seorang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, atadri mimman yataqabbalullah. Tahukah kalian siapa yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Amalan yang paling banyak memasukkan, sesuatu yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah akhlak yang mulia dan ketakwaannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata beliau, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Maka setelah kita tahu bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita, bahkan kebanyakan pengikut Dajjal adalah para wanita, maka cara selamat dari neraka adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antunna berada.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menutupinya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia.